Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Suci Pratiwi, kelas IF 52 dari SMA Negeri 16 Bekasi, ingin menjelaskan mengenai refleksi modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Yang kita tahu bahwa informatika di kurikulum Merdeka adalah merupakan pelengkap atau pengembangan dari mata pelajaran sebelumnya, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. TIK adalah ilmu yang mempelajari tentang hardware, software, dan brainware. Nah, jika TIK hanya mempelajari software, hardware, dan brainware, maka perbedaannya dengan pelajaran informatika yaitu terletak pada pembagian computational thinking, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Dan informatika lebih mencakup kepada prinsip keilmuan software, hardware, data, informasi, sistem komputasi, serta aplikasi teknologi digital. Pembelajaran informatika dilakukan sebagai kelanjutan pembelajaran kelas sebelumnya untuk pendalaman konsep informatika dan pembentukan keterampilan dan pembentukan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran informatika mengantarkan peserta didik Well-being and Wise Digital Citizen, Computational Literate Creators, yaitu menguasai konsep dan praktik informatika. Yaitu peserta didik ditantang untuk berinovasi secara kreatif dan menyelesaikan persoalan secara komputasional berjenjang. Konsep literasi digital. Literasi digital terdiri dari dua kata, yaitu literasi dan digital. Banyak upaya nasional dan regional untuk mengembangkan dan menerapkan literasi digital sebagai bagian dari kerangka rencana strategis. Literasi digital juga kerap disebutkan sebagai keterampilan yang lebih luas dan kompleks dari sekedar penggunaan teknologi digital. Konsep pembelajaran informatika inklusif. Inklusi memberikan ruang yang sangat luas, terbuka, serta ramah tamah dalam pembelajaran. Dengan informatika, maka harapannya dapat berkarya menghasilkan gagasan solusi dalam bentuk rancangan atau implementasi yang berlandaskan informatika dengan memanfaatkan teknologi. Konsep dasar dalam informatika meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara efisien dan efektif. Dalam pengumpulan informasi, informatika memanfaatkan berbagai teknologi seperti sensor, software, hardware untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah itu, informasi tersebut diolah menggunakan algoritma dan pemrograman komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pada situasi demikian, tuntutan untuk menyikapi, berkontribusi, mengembangkan, dan berperan aktif menjadi keharusan jika tidak ingin ketinggalan. Yang pada dasarnya informatika itu sendiri didasari berpikir komputasional sebagai landasan untuk berpikir. Informatika terdiri atas konsep keilmuan dan praktik. Informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang. Maka dalam pengimplementasiannya, boleh jadi informatika itu dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain, semisal matematika atau mungkin bahasa Indonesia untuk literasinya. Kemudian mata pelajaran lain yang memang berhubungan dengan komputer dan menggunakan sistematik logika pemrograman. Perencanaan pembelajaran informatika itu sendiri disusun dalam dokumen yang sederhana, kontekstual, dan fleksibel agar peserta didik lebih memahami dan lebih memudahkan untuk
menerapkan bagaimana cara berkarya dan berkreasi di mata pelajaran informatika. Kemudian bisa juga diklasifikasikan semisal peserta didik tersebut mempunyai beragam keinginan atau cita-cita yang berbeda. Semisal mungkin peserta didik A ingin bekerja di administrasi, maka berbeda dengan peserta didik B yang ingin bekerja di desain grafis. Untuk integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika, tentunya yang pertama yaitu bernalar kritis. Siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan pemrograman dari pemrograman sederhana sampai dengan pemrograman yang mungkin kompleks atau diciptakan sendiri oleh siswa. Kemudian mandiri. Mandiri yaitu membuat siswa menjadi bertanggung jawab dan lebih mengutamakan tugasnya diselesaikan dengan apa yang diinginkan, karena keinginan siswa pasti berbeda-beda. Dan kreatif yaitu mengkreasikan program yang mereka inginkan. Hubungan emosional dalam mata pelajaran informatika. Tentunya mempelajari informatika tidak hanya secara teori atau tertulis saja, tapi juga harus dipraktekkan. Maka dari itu, informatika tidak hanya memakai gawai atau handphone saja dan mungkin komputer, tetapi juga mereka mengharuskan untuk menginstal aplikasi atau perangkat lunak dan memahami sistem komputasi. Jadi pembelajaran informatika ini akan lebih mendidik suatu hari menjadi pencipta ide, karya digital, kreatif. Sistem yang lebih terintegrasi, mobile application, dan IT security. Hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran informatika. Dengan diberikannya alokasi waktu, pembelajaran praktik lebih besar daripada alokasi pembelajaran teori. Maka ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran praktik di SMA merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran dan kualitas lulusan SMA. Dan yang paling penting juga adalah pada saat sarana dan prasarana sudah lengkap, tentunya seiring perkembangan zaman, sarana prasarana tersebut juga harus upgrade karena aplikasi yang digunakan pasti aplikasi yang terupdate, sehingga murid tidak merasa ketinggalan zaman dengan update tersebut. Hal baik yang terdapat dalam pembelajaran informatika. Yang utama yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa teknologi terus berkembang seiring perubahan zaman. Sehingga pembelajaran informatika itu termasuk salah satu pembelajaran yang wajib atau disiapkan peserta didik harus mempunyai skill IT sejak dini. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan zaman. Karena berbagai aspek pekerjaan sekarang kurang lebih memang sudah digital semua. Sehingga peserta didik pada saat di dunia kerja tidak merasa kesulitan atau mungkin kurang update. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi modul 1. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, kita dapat menurunkan metode pembelajaran yang mengasah kecakapan dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Keempat cornerstone ini akan membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara efisien, efektif, dan optimal. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan saya. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.